Diam-diam, Faris dan beberapa warga mengamati kehidupan pribadi sang kiai palsu. Mereka melihat ia sering berpesta diam-diam, meminum minuman keras, dan mempermainkan perempuan dengan dalih ritual rahasia. Semua itu sangat bertolak belakang dengan citra sucinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak kisah penuh pelajaran ini. Semoga cerita ini menjadi pengingat agar kita selalu waspada, tidak mudah tertipu oleh penampilan, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara yang benar. Di sebuah desa yang tenang bernama Sumber Rejeki, hiduplah seorang pria bernama Kiai Raksan. Penampilannya selalu rapi dengan jubah putih bersih, sorban melilit di kepala, dan tasbih besar di tangan kanannya. Tutur katanya lembut, ayat-ayat suci selalu mengalir dari lisannya, membuat banyak orang terpesona. Ia mengaku sebagai kiai pilihan dan bahkan berani mengatakan dirinya adalah utusan Tuhan yang datang membawa pesan khusus bagi masyarakat desa itu. Awalnya, warga merasa bersyukur. Mereka percaya desa mereka mendapat karunia besar. Kiai Raksan sering menggelar pengajian, ritual khusus dan doa-doa langit terbuka yang katanya hanya ia yang bisa memimpin. Namun di balik semua itu, selalu ada satu syarat, uang dan harta. Ia berdalih semua itu adalah mahar spiritual agar doa bisa sampai ke langit. Perlahan warga mulai menyerahkan tabungan, perhiasan, bahkan hasil panen terbaik mereka. Kiai Raksan hidup semakin mewah. Rumahnya berubah seperti istana kecil, kendaraan mahal terparkir di halaman, sementara sebagian warga justru makin kesulitan hidup. Namun siapapun yang bertanya atau meragukan langsung dicap sebagai orang yang melawan kehendak Tuhan. Tak ada yang tahu, di balik senyum dan sorbannya, Kiai Raksan sedang menumpuk dosa besar, dan azab perlahan mulai mendekat. Kepercayaan yang dibeli. Kepercayaan warga kepada Kiai Raksan tumbuh seperti pohon yang disiram setiap hari. Setiap pengajian, ia selalu menambahkan kisah-kisah menakutkan tentang azab bagi orang yang tidak patuh kepadanya. Ia dengan lantang berkata bahwa menentangnya sama dengan menentang Tuhan. Kalimat itu membuat warga gemetar, terutama mereka yang awam dan takut akan dosa. Ia mulai menjual air doa, jimat perlindungan, dan surat keselamatan akhirat. Semua benda itu dipatok dengan harga tinggi. Anehnya, semakin mahal harganya, semakin banyak yang percaya. Kiai Raksan paham betul kelemahan manusia, takut miskin, takut sakit, dan takut mati. Dari situlah ia memeras keyakinan orang-orang. Seorang janda tua bernama Mak Sari menjual satu-satunya cincin peninggalan suaminya demi membeli air doa, berharap anaknya sembuh, namun anak itu tetap meninggal. Ketika Mak Sari menangis dan mempertanyakan, Kiai Raksan malah berkata, "Imanmu kurang ikhlas." Kata-kata itu menusuk, membuat Mak Sari hanya bisa pasrah. Di rumahnya yang mewah, Kiai Raksan tertawa puas menghitung uang. Ia merasa tak tersentuh hukum dunia maupun langit. Dalam hatinya, ia menganggap warga hanyalah alat. Ia yakin selama mulutnya pandai bicara dan ayat dijadikan tameng, semua akan aman. Namun keserakahan tak pernah mengenal kata cukup. Kiai Raksan mulai merencanakan ritual besar yang katanya akan membersihkan dosa desa. Biayanya luar biasa mahal. Tanpa ia sadari, disitulah awal kehancurannya benar-benar mulai. Tanda-tanda kejanggalan. Tidak semua warga sepenuhnya buta. Seorang pemuda bernama Faris yang baru pulang dari pesantren di kota mulai merasa ada yang janggal. Ia memperhatikan bahwa Kiai Raksan jarang membahas akhlak, kejujuran, dan ibadah yang benar. Semua ceramahnya selalu berujung pada permintaan uang dan kepatuhan mutlak pada dirinya. Faris coba berdiskusi dengan sopan, menanyakan dasar ajaran yang dibawa Kiai Raksan. Namun jawabannya selalu berputar-putar dan disertai ancaman halus. "Ilmu ini bukan untuk orang yang hatinya ragu," kata Kiai Raksan dengan tatapan tajam. Sejak saat itu, Faris dicap sebagai pembangkang. Desa mulai terbelah, sebagian masih fanatik, sebagian mulai bertanya-tanya. Anehnya, sejak Kiai Raksan semakin kaya, desa justru sering ditimpa musibah kecil, panen gagal, ternak mati, dan hujan deras yang tak wajar. Namun Kiai Raksan selalu punya alasan, katanya itu ujian karena masih ada orang yang meragukan dirinya.
Diam-diam Faris dan beberapa warga mengamati kehidupan pribadi sang kiai palsu. Mereka melihat ia sering berpesta diam-diam, meminum minuman keras, dan mempermainkan perempuan dengan dalih ritual rahasia. Semua itu sangat bertolak belakang dengan citra sucinya. Langit seakan memberi peringatan, tetapi Kiai Raksan justru makin sombong. Ia merasa dirinya kebal, padahal setiap kebohongan adalah utang, dan semua utang pada akhirnya harus dibayar lunas. Puncak kesombongan. Ritual besar yang dijanjikan akhirnya tiba. Kiai Raksan memerintahkan seluruh warga berkumpul di lapangan desa. Ia meminta masing-masing keluarga menyumbangkan harta terbaik mereka. Katanya semakin besar pengorbanan, semakin besar pula keselamatan yang akan didapat. Lapangan dipenuhi emas, uang, dan hasil bumi. Mata Kiai Raksan berbinar, bukan karena spiritualitas, melainkan karena nafsu duniawi. Di hadapan warga, ia berteriak seolah kerasukan, mengaku menerima wahyu langsung dari Tuhan. Beberapa warga menangis ketakutan, sebagian sujud, percaya sepenuhnya. Namun di tengah ritual, langit tiba-tiba menggelap, angin kencang berembus, petir menyambar tak nenti-nenti. Kiai Raksan sempat terdiam, tapi egonya terlalu besar untuk berhenti. Ia justru berteriak lebih keras, menantang langit. Saat itulah petir menyambar tepat di dekatnya, membuatnya terjatuh. Warga panik, Kiai Raksan gemetar, wajahnya pucat, suaranya tak lagi lantang. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang nyata. Namun azab belum selesai, itu baru pembuka. Terbukanya topeng. Setelah kejadian itu, Kiai Raksan jatuh sakit. Tubuhnya melemah, suaranya parau, dan ia tak lagi bisa berdiri lama. Anehnya, semua doa yang biasa ia jual mahal kini tak mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Warga mulai berbisik, kepercayaan perlahan runtuh. Faris dan beberapa tokoh desa akhirnya berani membuka bukti-bukti penipuan Kiai Raksan. Catatan uang, kesaksian korban, hingga perilaku bejatnya terungkap. Warga merasa dikhianati. Amarah dan tangis bercampur menjadi satu. Kiai Raksan mencoba melarikan diri di malam hari, membawa sisa harta. Namun langkahnya terhenti ketika tubuhnya tiba-tiba lumpuh. Ia terjatuh di jalan berlumpur, sendirian, tanpa satupun pengikut setia. Di sanalah ia menangis, memohon ampun, bukan kepada Tuhan, melainkan kepada rasa takutnya sendiri. Azab yang nyata. Penyakit Kiai Raksan semakin parah. Dokter tak menemukan sebab medis yang jelas. Tubuhnya membusuk perlahan, bau menyengat menyebar ke sekelilingnya. Ia masih hidup, tetapi merasakan penderitaan yang luar biasa. Lidah yang dulu pandai berdusta kini keluh, tak mampu melafalkan doa. Harta yang dikumpulkannya habis untuk berobat, tetapi tak ada kesembuhan. Orang-orang yang dulu memujanya kini menjauh. Ia benar-benar sendirian, merasakan akibat dari kebohongannya sendiri. Dalam kesakitan, ia sering berteriak ketakutan, mengaku melihat bayangan hitam yang menagih dosa-dosanya. Tangisannya tak lagi mengundang iba, melainkan menjadi peringatan bagi siapapun yang mendengarnya. Penyesalan terlambat. Di ambang ajal, Kiai Raksan akhirnya mengakui semua kebohongannya. Ia menangis, mengaku telah mempermainkan nama Tuhan demi dunia. Namun penyesalan yang datang setelah kehancuran tak pernah benar-benar menebus segalanya. Ia meninggal dalam keadaan mengenaskan, tanpa kehormatan, tanpa doa dari warga. Pemakamannya sepi, tidak ada tangisan kehilangan, hanya bisikan pelajaran. Hikmah untuk semua. Desa sumber rezeki perlahan pulih. Warga belajar bahwa agama bukan alat menipu, dan kesalehan sejati terlihat dari akhlak, bukan penampilan. Kisah Kiai Raksan menjadi peringatan turun-temurun. Siapapun yang menjual nama Tuhan demi keuntungan pribadi, cepat atau lambat akan menerima azab yang setimpal. Semoga kita semua dijauhkan dari kebohongan dan kesesatan. Amin. Aku